Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali lagi dalam Renungan 79. Pada hari ini kita akan melihat dalam pasal Matius pasal yang ke-1 dan pasal yang kedua. Nah, kita akan melihat dalam Matius pasal 1 dan kedua ini bercerita tentang silsilah Tuhan Yesus dan bagaimana proses kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sebelum kelahiran Tuhan Yesus dicatat dalam pasal 1 ayat yang ke-17 ada 4 peristiwa penting yang menandai kelahiran Yesus. Peristiwa yang menjadi patokan atau peristiwa yang sangat berkesan dalam Alkitab, dan itu menjadi simbol-simbol dalam Alkitab yang bisa kita ambil atau kita pelajari. Matius 1 ayat yang ke-17 akan saya bacakan. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Nah, jadi ada 4 peristiwa penting. Dan 4 peristiwa penting ini adalah, sekali lagi saya ulangi, Abraham, Daud, pembuangan di Babel, lalu Kristus. Nah, apa makna dari peristiwa ini? Apa makna penting dari 4 peristiwa ini? Sehingga ini dicatat dalam silsilah kelahiran Yesus, peristiwa penting dalam kelahiran Yesus. Nah, ini peristiwa-peristiwa ini diselingi masing-masing 14 keturunan dari Abraham sampai kepada Kristus Yesus. Nah, kita akan melihat dari Abraham. Abraham itu ketika Tuhan menjanjikan keturunan yang banyak sekali. Dan Tuhan menjanjikan kepada Abraham tempat yang biasa kita dengar atau biasa kita sebutkan sebagai tanah perjanjian. Nah, Tuhan menjanjikan tanah perjanjian. Itu perjanjian kepada Abraham. Lalu kepada di sini Daud, setelah Abraham, Daud. Nah, di kerajaan Daud, bangsa Israel telah tinggal dalam tanah perjanjian tersebut. Mereka telah meninggali tanah yang sangat-sangat subur. Mereka hidup dengan sukacita kerajaan Daud. Raja Daud itu membawa banyak sekali kemenangan atas peperangan-peperangan. Dan rakyat pada zaman kerajaan Daud, mereka hidupnya sangat tentram dan damai sejahtera. Mereka jauh daripada musuh-musuh dan mereka ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Lalu kita lanjut, setelah Daud, di sini ada pembuangan ke Babel. Nah, setelah beberapa keturunan, setelah beberapa generasi, tepatnya 14 generasi setelah Daud, bangsa Israel, mereka meninggalkan tanah Israel dan menuju ke pembuangan di Babel. Nah, di pembuangan Babel ini mereka berada di bawah kekuasaan Raja Babel, raja yang sangat jahat. Nah, jadi mereka jauh daripada tanah yang dijanjikan, jauh daripada kerajaan Israel. Dan pada peristiwa yang keempat adalah di sini baru sampai kita kepada Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus, dia datang ke dunia adalah sebagai Mesias. Kita tahu dia sebagai Mesias, dia yang akan menyelamatkan semua umat manusia. Nah, semenjak peristiwa dari Babel, pembuangan bangsa Israel di Babel, bangsa Israel tidak pernah lagi menjadi suatu kerajaan yang makmur, tidak pernah lagi menjadi suatu kerajaan yang berjaya dalam waktu kejayaan pada masa Raja Daud. Bahkan kita tahu bahwa mereka juga ditindas oleh kerajaan Roma. Oleh sebab itu mereka menantikan Mesias yang akan datang untuk membangun kembali kerajaan yang pernah dulu ada. Jadi mereka menantikan Yesus sebagai raja yang akan membangun kerajaan di dunia ini, kerajaan yang jasmani. Tetapi Yesus datang ke dunia, dia kembali dan dia tidak mendirikan kerajaan yang berada di muka bumi ini. Dia tidak mendirikan kerajaan yang jasmani. Dia selalu berbicara tentang hal-hal yang rohani. Dan dia berkata juga dalam Alkitab bahwa kerajaan dia tidak berasal daripada dunia ini. Kerajaan dia berasal dari kerajaan yang kita kenal sebagai kerajaan surga. Kerajaan yang ditinggali oleh banyak sekali malaikat, kerajaan yang penuh damai sejahtera. Itulah kerajaan Tuhan Yesus. Nah, jadi 4 peristiwa ini dari Abraham, Daud, pembuangan Babel, dan Kristus, kita bisa menyederhanakan sebagai ketika Abraham, Tuhan menjanjikan kediaman, Tuhan menjanjikan rumah bagi bangsa Israel. Lalu dalam kerajaan Daud, zaman kerajaan Daud, bangsa Israel merasakan tanah perjanjian tersebut dengan tanah yang subur, berkat yang berlimpah-limpah. Lalu di pembuangan Babel, mereka jauh dari rumah karena perbuatan dosa mereka dibuang. Jadi mereka jauh daripada kediaman yang telah dijanjikan. Lalu ada Yesus Kristus yang akan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian tersebut. Nah, peristiwa ini, pola ini itu juga kita bisa lihat dalam Taman Eden. Ketika Tuhan menciptakan
Bumi ini Tuhan merencanakan bumi ini sebagai tempat untuk didiami oleh manusia, tempat yang aman, tempat yang dimana Adam dan Hawa bisa bertemu dengan Tuhan, memuji nama Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, berhubungan erat dengan Tuhan. Itu adalah Taman Eden. Tetapi karena dosa, mereka dibuang dari Taman Eden, mereka jauh daripada rumah mereka, dan mereka berada di dalam kekuasaan atau kerajaan kuasa kegelapan. Karena iblis dalam Alkitab, iblis itu adalah raja daripada dunia ini. Raja atau disebut dengan pangeran kegelapan yang menguasai dunia ini. Dan manusia dibuang dari Taman Eden jauh daripada kediamannya, jauh dari zona aman, jauh dari rumahnya. Dan masuk ke dalam kerajaan yang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dikuasai oleh dosa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus datang ke dunia ingin mengembalikan, ingin memulangkan manusia ke rumahnya. Ke rumah yang seharusnya kita berada. Di rumah di mana tidak ada sakit penyakit. Karena kuasa gelapan ketika dia memerintah manusia, ketika dia memerintah dunia ini, kerajaan kuasa gelapan selalu menginginkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Dan ketika Adam dan Hawa dibuang, pada intinya kita semua yang ada di dunia ini, kita semua yang lahir di dunia ini, kita semua adalah orang-orang yang jauh daripada tempat kediaman kita. Kita adalah orang-orang yang jauh daripada rumah kita. Karena kita berada di bawah kerajaan kuasa kegelapan. Oleh sebab itu kita banyak sekali melihat banyak sekali sakit penyakit, peperangan, kesengsaraan, penderitaan, orang miskin, orang kaya, perbedaan status, berbagai macam dosa. Karena apa? Karena kita jauh daripada Tuhan, dan segala sesuatu yang jahat di dunia ini, segala sesuatu yang negatif dari dunia ini yang kita bisa saksikan sekarang itu karena dosa. Karena kita tidak berada di rumah kita. Kita jauh daripada zona aman kita. Banyak sekali kita melihat dalam Alkitab bahwa disebutkan ini adalah kemah sementara, ini adalah tempat sementara. Kita warga kenegaraan kita adalah kerajaan surga, ditulis dalam Alkitab juga demikian. Dan tempat yang kita tinggal ini hanya sementara. Oleh sebab itu sekali lagi Tuhan datang untuk mengembalikan umatnya ke rumahnya, ke tempat kediamannya, yaitu kerajaan surga. Nah, bagaimana cara kita pulang ke rumah kita? Bagaimana cara kita kembali ke tempat kediaman kita yang seharusnya hidup bersama-sama Tuhan? Dalam Matius 2 ayat yang ke-6, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Nah, Yesus lahir ke dunia sebagai gembala. Itu sebabnya Yesus lahir ke dunia sebagai gembala. Tugas gembala selain memberikan makan kepada domba-dombanya, menggiring domba-dombanya ke ladang, tugas seorang gembala adalah menuntun kembali domba-dombanya ke kandang, menuntun kembali domba-dombanya ke rumah mereka. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Gembala yang baik adalah gembala yang mampu menuntun domba-dombanya kembali ke kandangnya, ke tempat yang aman. Dan Yesus pun melakukan hal yang sama. Kita semua berada di dalam pembuangan. Dan ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Tuhan ingin menuntun kita kembali untuk kita pulang ke rumah, untuk menuntun kita kembali untuk sampai ke dalam kerajaan surga. Dan Dia akan menuntun kita. Dan untuk mengikuti gembala, jika domba tersebut sedang berjalan menuju kandangnya, dan jika domba tersebut mendengarkan suara asing atau mendengarkan suara yang tidak dikenal dan mengikutinya, maka domba itu akan tersesat. Jika sedang berjalan bersama-sama dengan kawanan para domba-domba lain yang mengikuti suara gembala, tetapi jika domba tersebut tidak lagi mengikuti suara gembala dan mengikuti suara asing, maka domba itu adalah domba yang tersesat. Nah, dalam kehidupan kita banyak sekali dan sering sekali mendengarkan suara-suara asing, suara-suara daripada dunia. Suara-suara asing itu adalah suara-suara kuasa jahat yang ingin menjauhkan kita daripada kawanan kita, yang ingin menjauhkan kita daripada arah kita menuju ke rumah, menuju ke kandang. Sedangkan Tuhan, gembala kita sedang menggiring kita ke kerajaan surga, menggiring kita ke tempat yang aman. Kuasa kegelapan, kuasa lain itu yang akan mencoba membuat kita menoleh, membuat kita menengok ke kanan dan kiri, menjauhkan kita dari kawanan sehingga kita menjadi tersesat. Itulah kuasa kegelapan, dan itu mengapa banyak sekali kita melihat domba-domba yang tersesat. Dan sebagai orang Kristen kita harus memilih suara gembala kita. Kita harus benar-benar mendengarkan suara gembala kita. Itulah cara bagaimana domba untuk kembali ke kandangnya. Mereka harus mendengarkan gembala tersebut, mereka harus mengikuti gembala tersebut untuk bisa sampai kembali
ke rumahnya tanpa gangguan. Itulah adalah cara bagaimana kita kembali ke kerajaan surga. Itulah adalah cara bagaimana kita kembali bersekutu dengan Tuhan di surga nanti. Yaitu apa? Kita dengan mengikuti suaranya, memilih Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan berkata, perintah yang terutama adalah mengasihi Tuhan kita dengan segenap akal budi kita, segenap hati kita, segenap jiwa kita. Mengasihi Tuhan berarti memilih Tuhan. Tidak mendua dengan suara-suara asing, tidak memilih suara asing, tapi kita mengasihi Tuhan berarti memilih jalannya Tuhan. Hanya Tuhan yang ada di hati kita, itulah mengasihi Tuhan. Dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga, itu dikatakan mengasihi Tuhan itu berarti mengikuti perintahnya, dan perintahnya adalah ringan. Jadi kita mengasihi Tuhan adalah mengikuti perintahnya. Mengikuti perintah Tuhan itu adalah sebuah tuntunan, sebuah jalan. Karena perintah Tuhan itu yang akan menggiring kita ke tempat yang kita tuju, yaitu kerajaan surga. Jika kita tidak menuruti lagi perintahnya, berarti kita keluar dari jalan dan kita mengikuti suara-suara lain tersebut. Dan makanya Alkitab berkata bahwa mengikuti perintah Tuhan itu adalah sangat penting, karena perintah Tuhan itu sangat berguna untuk kita, bukan masalah dosa atau tidak dosanya, tetapi selagi kita hidup, itu adalah perjalanan kita menuju kerajaan surga. Ketika hidup kita berakhir, itulah akhir daripada perjalanan kita. Kita tiba di rumah atau kita tiba di kerajaan neraka. Nah, jadi perintah Tuhan itu adalah sebuah giringan. Perintah Tuhan itu adalah sebuah tuntunan. Dan Tuhan menetapkan perintahnya itu untuk menggiring kita ke tempat yang benar, menggiring kita untuk kebaikan kita sendiri. Oleh sebab itu kita harus ikut perintahnya selagi kita hidup, karena Tuhan tidak mau umat-umatnya atau domba-dombanya itu mengikuti suara-suara lain, keluar dari kawanan mereka. Tuhan mau domba-dombanya tetap dalam jalannya, yaitu tetap dalam perintahnya, sehingga bisa sampai ke dalam kerajaan surga. Itulah gembala kita yang baik, gembala yang agung. Tetapi sebagai umat manusia, kita pun sering terdistraksi, kita pun sering kadang menoleh ke kanan dan ke kiri. Tetapi sebagai gembala yang baik, dia tetap akan mencari kita. Ketika kita mendengarkan suara asing terpisah dari kawanan kita, sebagai gembala yang baik, sebagai gembala yang agung, dia akan mencari kita. Dia akan mencari domba-domba yang tersesat dan domba-domba yang hilang. Tetapi ketika Tuhan mencari domba-dombanya, apa yang harus kita lakukan? Jangan menyembunyikan diri kita. Jangan menyembunyikan diri kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan mencari kita, akui segala kesalahan kita, akui segala kelemahan kita, akui bahwa kita sedang tersesat, bahwa kita sedang hilang, bahwa kita sedang berdosa. Jadi ketika Tuhan memanggil kita kembali, jangan kita menyembunyikan wajah kita dan mencoba terus menjauh daripada Tuhan. Karena Tuhan telah rela untuk mencari kita, domba-domba yang hilang. Oleh sebab itu kita harus mendengarkan suara gembala kita. Karena suara gembala kita, gembala yang agung, itu adalah suara kebenaran yang akan memimpin dan menggiring kita sampai ke tempat kediaman kita yang semula, kediaman kita yang seharusnya kita berada, yaitu adalah kerajaan surga. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa untuk menutup renungan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah gembala yang agung, Engkau yang akan menuntun kami kepada kerajaan surga. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami kekuatan untuk ikut kepadamu Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami. Lihatlah hati kami Tuhan, bahwa kami rindu untuk ikut kepadamu ya Tuhan. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.